Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Tastos Group. Di sini kami akan memaparkan dokumen proyek kami untuk ujian tengah semester manajemen proyek sistem informasi mengenai website pemesanan tiket online Menara Pandang Purwokerto. Sebelumnya anggota tim kami ada saya sendiri, Mewil dan Muhammad Farel, kemudian ada Jahis Sasya Prasetya, Muhammad Ibnu Sofyan, dan ada Dedi Tigor Manurung. Kemudian ada bab pendahuluan, di mana latar belakang eh, dari dokumen ini adalah dokumen ini disusun untuk sebagai panduan perencanaan dan pelaksanaan tugas besar mata kuliah manajemen proyek sistem informasi mengenai Menara Teratai Purwokerto berdasarkan dari tugas besar pengembangan aplikasi website kami. Dan pada dokumen ini itu mencangkup scope management, schedule management, dan juga cost management. Selanjutnya ada tujuannya. Di sini ada menyediakan kerangka kerja, mendefinisikan ruang lingkup, menetapkan perencanaan jadwal, mengidentifikasi resiko, dan ada memberi perencanaan biaya. Lalu manfaat yang didapatkan itu dapat memberikan acuan yang jelas, menjamin kejelasan arah, mendukung manajemen waktu, mengurangi resiko kegagalan proyek, dan meningkatkan efisiensi. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibnu. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu pertama kita akan membahas scope management plan. Nah, scope management itu suatu ruang lingkup perencanaan dalam proyek kami. Nah, dalam proyek scope management ini ada beberapa dokumen. Yang pertama itu, scroll sedikit. Pertama itu ada peran dan tanggung jawab, kedua itu project scope management, project scope statement, tiga itu work breakdown struktur, empat validation scope, dan lima control scope. Selanjutnya ada roles and responsibility. Yang pertama itu ada yang bertanggung jawab untuk dari sisi front end, yaitu saya sendiri, Muhammad Sofyan. Lalu role dalam tanggung jawab dalam back end, yaitu ada Jais Cahya. Untuk UI UX dan server itu ada Mewi dan Muhammad Farel, dan database testing itu oleh Dedi Tigor Manurung. Selanjutnya project scope statement. Nah, yang pertama itu kita mendeskripsikan lingkup dari project kita. Yang kedua itu atau B, product acceptance kriteria, kriteria apa yang akan kita terima dimulai dari UI UX hingga apa ya, implementasi dari fitur-fitur yang ada, yang kita intinya itu dari fitur pembelian tiket secara online. Yang C itu project deliverables. Nah, itu kita akan memberikan website utama kita, yaitu website Menara Teratai, modul pembelian tiket, panduan pengguna, dan laporan pengujian. Scroll lagi, yang D itu ada project constraint. Nah, kita memiliki batasan dalam proyek kami, yaitu dari batasan anggaran, waktu, sumber daya manusia, infrastruktur. Yang E atau yang kelima itu ada project assumption. Nah, ini ada beberapa perjanjian kita dengan stakeholder. Yang pertama itu stakeholder menyediakan konten dan data yang diperlukan dalam proses pengembangan dan juga hal-hal lainnya. Kita lanjut, yang ketiga itu ada work breakdown struktur atau WBS. Nah, di WBS ini kami sudah membuat bagan dari struktur kerja dalam lingkup proyek kami. Yang pertama itu ada perencanaan proyek, yang tahap kedua itu desain dan pengembangan website, yang keempat itu ada pengujian dan implementasi, yang terakhir itu ada pengembangan lanjutan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jais. Oke, yang keempat adalah validate scope, di mana validate scope ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, verifikasi deliverables. Jadi pada intinya, project atau hasil yang sudah dikerjakan itu akan diverifikasi secara berkala, menyesuaikan dengan ruang lingkup yang telah disepakati. Kemudian yang kedua adalah proses penerimaan formal. Jadi nantinya akan ada pertemuan antara project manager dengan stakeholder atau para pihak-pihak yang terlibat terkait dengan project ini. Dilakukan semacam serah terima terkait dengan hasil dari project tersebut. Kemudian setelah dilakukan serah terima akan dilakukan juga dokumentasi dan arsip. Dan selanjutnya yaitu control scope. Jadi project manager dan tim project manager akan bekerja sama untuk mengontrol ruang lingkup scope pembuatan website. Yang pertama itu ada pengendalian perubahan atau change control, di mana tahapan-tahapannya adalah mengidentifikasi pengajuan perubahan. Selanjutnya adalah evaluasi dari pengajuan tersebut. Kemudian ada persetujuan dari perubahan yang telah diajukan tadi, dan baru dilakukan implementasi perubahan, dan yang terakhir adalah pemantauan dan dokumentasi.
Yang B adalah komunikasi dan pelaporan. Jadi akan dilakukan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas progres proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya adalah schedule project management. Singkatnya, schedule project management ini adalah perencanaan dalam manajemen proyek untuk menentukan tugas proyek serta durasinya. Seperti itu. Dan ini adalah kerangka schedule project management yang sudah kami buat. Dimulai dari bulan 4 dan diperkirakan selesai hingga bulan 5. Untuk cost project management akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk cost project management, di sini adalah proses perencanaan dan pengelolaan anggaran bisnis. Berikut lampiran yang dapat kami berikan dan subtotal dari semua yang kami perlukan yaitu 57.500.000. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan perencanaan manajemen proyek website pemesanan tiket. Menurut teratai terdapat skop manajemen plan yang telah dirancang memberikan kerangka yang jelas tentang ruang lingkup proyek. Terus schedule project manajemen telah disusun dengan detail dan sistematis mencakup seluruh aktivitas kami, dan juga cost project management menunjukkan perencanaan anggaran yang telah terperinci untuk setiap tahapan proyek. Terus yang keempat, integrasi ketiga aspek manajemen proyek yaitu scope, schedule, cost membuktikan pentingnya pendekatan yang komprehensif. Lalu yang kelima, penerapan metodologi manajemen proyek yang sistematis memudahkan tim dalam mengeksekusi dan mengatur proyek. Baik, saya akan melanjutkan pada penutupan. Jadi, perencanaan proyek website pemesanan tiket online rata-rata ini disusun untuk memastikan setiap tahap pengembangan berjalan secara terarah dan terukur. Baik, saya kembalikan kepada Mewil dan Muhammad Farel. Terima kasih teman-teman semua yang telah memaparkan dokumen perencanaan website Menara Teratai ini. Terima kasih juga kepada Bu Umi dan juga Pak Arief telah membimbing kami supaya dokumen ini terlaksana. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.